kenapa dalam satu kurun waktu tiba-tiba Eropa dan terutama Inggris ya itu menjadi negara dengan kemajuan ekonomi dan industri terdepan. Pada saat Eropa mau maju, yang terdepan itu Cina dan India. Nah, setelah 2 abad kemudian, itu kemudian posisi terbalik. Cina tertinggal. Perkembangan berikutnya dari scientific revolution adalah munculnya enlightenment. Pencerahan, ini kan Renaissance, scientific revolution, kemudian abad pencerahan. Ini kira-kira kita bicara abad 18. Di Cina tidak ada scientific revolution-nya, tidak ada enlightenment-nya. Banyak tinkerer, banyak pembuat jam, pembuat mesiu, pembuat kembang api gitu loh. Dia juga tidak ada Francis Bacon-nya. Tidak ada Francis Bacon dan tidak ada Newton-nya. Ada ilmuwan-ilmuwan di Cina yang juga punya pretensi teoritis, tetapi tidak seluas dan tidak sedalam kemajuan keilmuan di Eropa waktu itu. Memang pertanyaan besarnya di Cina kan autokrasi, ini resminya negeri komunis. Kalau di Inggris terjadi semua ini dipayungi oleh institusi kebebasan dan demokrasi. Di Amerika juga begitu. Di tengah perbincangan yang begitu meluas ya mengenai politik dan geopolitik lah ya, saya kira ada perlunya lah kita jeda dan membahas soal ilmu. Nah, ini saya tertarik dengan 3 pemenang Nobel dalam ekonomi. Ya, kita akan bicarakan satu. Kita akan membicarakan tapi satu. Yang dapat 3. Yang dapat 3, Joel Mokyr, Philip Aghion dan Peter Howitt. Ya, nah, jadi ini menarik karena penekanannya itu pada seberapa jauh perkembangan teknologi dan culture of progress ya, inovasi dan seterusnya berdampak kepada sustained economic growth. Nah, ini kan kalau tahun lalu itu kan kita bicara sudah di sini Acemoglu dan kawan-kawan bicara tentang peranan institusi dan kebebasan ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang ini inovasi, culture of science gitu ya, berdampak kepada ekonomi gitu. Nah, di depan saya ini ada buku yang sudah dibaca oleh Jelly dengan seksama gitu ya. Ini saya kira yang menarik untuk kita bahas saat ini, Jel. Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy. Gimana Jelly melihat tentang sebenarnya ada Nobel? juga Scottish Enlightenment. Ini berhubungan dengan elaborasi dari apa yang dikatakan oleh Joel Mokyr. Tapi kan kita membahas Joel Mokyr kan menghargai ekonomi yang menulis bukan hanya sejarah tapi juga sebuah perkembangan yang bagus, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Ini kan penting, ilmu pengetahuan. Semua orang tahu itu penting, tapi bagaimana mendudukkan dalam melihat sejarah perkembangan masyarakat dan kemajuan. Nah, kita nggak membahas Howitt dan Aghion karena kan itu kaum ekonom lah yang matematik, testable propositions. Walaupun argumennya kan bagus, kan mengembangkan Schumpeter destruction, bagaimana creative destruction, bagaimana inovasi. Tetapi kita fokus ke Joel Mokyr ini, profesor dari Northwestern. Di Northwestern ini memang ada beberapa ekonom yang bagus. Yang salah satu favorit saya kan Robert Gordon. Robert Gordon ini yang menulis The Rise and Fall of American Growth, American Economy. Ini juga bukan tipikal ekonomi yang pakai formula matematik menjelaskan satu fenomena kecil, tetapi menjelaskan fenomena besar American Economy dengan rise and fall dan beberapa argumen besar. Ini kan lebih ke sejarah ekonomi. Jadi ini mungkin tipikal Northwestern University ya. Jadi Joel Mokyr ini bukunya yang terakhir nih. Tetapi kan sebelumnya dia membahas tentang ekonomi Inggris, tentang Enlightenment sebagai argumen menjelaskan kepada kita bahwa yang pertanyaannya sama dengan pertanyaan Acemoglu kan, pemenang ekonomi Nobel ekonomi tahun lalu. Kenapa dalam satu kurun waktu tiba-tiba Eropa dan terutama Inggris ya itu menjadi negara dengan kemajuan ekonomi dan industri terdepan. Kan ini kira-kira terjadi pada abad 18-19.
sebelumnya yang terdepan itu 1-2 abad sebelumnya, 3 abad sebelumnya bahkan panjang itu kan Cina dan India. Ya mungkin sebelumnya bisa dibilang negara-negara Arab di Baghdad misalnya. Tapi pada saat Eropa mau maju, yang terdepan itu Cina dan India. Nah, setelah 2 abad kemudian, itu kemudian posisi terbalik. Cina tertinggal, India tertinggal, yang maju Eropa dan khususnya Inggris duluan yang masuk ke era industrialisasi. Pertanyaan besarnya kok bisa? Kenapa bukan Cina dan India dulu? Kenapa bukan Nusantara atau negara Afrika dulu? Itu kan pertanyaan besar yang harus dijawab dan bisa dijawab dengan baik oleh berbagai macam. Dulu Max Weber kan menjawab bahwa culture juga kebudayaan, tapi Protestant ethic and the spirit of capitalism. Jadi kapitalisme muncul karena ada Protestant ethics ya. Marx juga menjelaskan, tapi penjelasan Mokyr bagus sekali karena dia bilang kalau Acemoglu berkata bahwa institusi dan kebebasan ini di Inggris terjadi apa yang disebut dengan Glorious Revolution, di mana parlemen menjadi institusi terpenting selain raja yang menjaga stabilitas dan kebebasan jangka panjang yang memungkinkan munculnya komersialisasi, scientific revolution dan sebagainya secara jangka panjang. Nah, Joel Mokyr membaliknya dia bilang bahwa yang lebih dulu adalah sekitar tahun 1500 ke atas, jadi abad ke-16 ke atas, itu muncul di Eropa scientific revolution. Cara berpikir yang berubah terhadap ilmu pengetahuan. Mereka mulai meninggalkan Aristotle, mereka memuja Aristotle, Plato dan Socrates. Ini kan Islam merawatnya balik ke Eropa menjadi Neoplatonis, menjadi Aristotelian. Tetapi pada abad ke-16 makanya ditokohkan nih Francis Bacon sama Isaac Newton, dapat satu bab tersendiri dalam buku ini. Itu mereka menolak masa lalu dalam berpikir, yaitu masa lalu maksudnya Plato dan Aristotle. Ya, filsafat lah ya. Filsafat spekulatif. Ya. Mereka berkata bahwa untuk mengerti sains mengerti alam dan manusia, itu ya sudah teliti aja, eksperimen. Ya, jadi puncak dari teliti dan eksperimen itu setelah 1-2 abad ada Isaac Newton, teori tentang gravitasi, tentang optik, matematika yang berkembang, kalkulus itu loh. Nah, antara Francis Bacon sama Isaac Newton kan jangan lupa ada Galileo Galilei, ada Kepler, ada Copernicus. Ini kan puncak-puncaknya, tapi kan bertaburan di Eropa. Tiba-tiba for whatever reason lah, bukan meneruskan Yunani, Aristotle atau Plato, tapi mengambil cara baru. Novum organum. Francis Bacon. Ya kan. Kalau kita ke rumahnya Thomas Jefferson, ini founder di Monticello, pendiri negara Amerika, penulis Declaration of Independence. Ada beberapa foto di rumahnya di Monticello, rumah pribadinya. Salah satunya fotonya Francis Bacon, Novum Organum, gitu loh. Nah, scientific revolution, jadi perubahan cara berpikir mendekati alam dengan ilmu pengetahuan yang empiris, yang testable, yang induktif, yang eksperimental. Itu penting tuh, itu penting. Puncaknya Newton. Nah, setelah scientific revolution ini terjadi pada kaum elit intelektual, bukan pada rakyat umumnya. Ini pada kata Joel Mokyr pada 1.000 mungkin 2.000, 5.000 orang di Eropa gitu. Nah, kebetulan scientific revolution ini bertemu dengan satu kenyataan politik Eropa yang terfragmentasi, terdiri dari puluhan kerajaan-kerajaan. Mau Prancis, mau Belanda, mau Inggris, mau Swiss, mau Swedia, mau Norwegia, Jerman, terbagi-bagi dalam puluhan kerajaan kecil. Nah, fragmentasi politik, tetapi karena scientific revolution, maka muncul satu pan-European culture yang baru. Jadi kultur global Eropa yang baru, walaupun politiknya terfragmentasi, tetapi muncul pemikir-pemikir yang menjadi bagian dari patronase raja-raja yang bersaing di begitu banyak entitas politik itu. Dan saat itu lazim ya ada
patronase model Frederick gitu, kedua misalnya, pada Kant ada ini macam-macam. Voltaire dilarang di Prancis, dia pindah ke Prusia. Bahkan sebelumnya kan misalnya kayak di Descartes Italia, dilarang di Prancis, dia masuk ke Belanda gitu loh. kayak sebelumnya di Italia kan misalnya Machiavelli, Dia ada lari dulu keluar, dia masuk lagi. Medici gitu kan. Jadi In a way dulu waktu Plato misalnya zaman Yunani dilarang di Athena, dia lari ke Sirakus gitulah, kira-kira kayak gitu. Nah, tetapi sudah Eropa yang sudah ada komersialisasi, sudah mulai ada gejolak, ada macam-macam. Nah, perkembangan berikutnya dari scientific revolution adalah munculnya enlightenment. Ya, pencerahan ini kan Renaissance, scientific revolution, kemudian abad pencerahan. Ini kira-kira kita bicara abad 18. Di satu pihak orang seperti Adam Smith, orang seperti John Locke dalam politik kan, orang seperti Voltaire, orang seperti sebelumnya Spinoza, Descartes yang scientific revolution, berpikir yang baru gitu. Nah, bagi Joel Mokyr inilah kuncinya, ya, bahwa ada satu culture yang baru yang menghargai ilmu pengetahuan yang praktis, useful knowledge. Dan dia bertemu lagi dengan satu kenyataan yang juga ada di Cina, di India, yaitu adanya lapisan-lapisan artisan, fabrikan, orang yang bikin jam, orang yang bikin besi untuk sepatu kuda, orang yang menempa besi. Ini kan tinker ya. Tinkerer. Orang yang bikin teleskop gitu loh. Jadi pemikiran baru dalam dunia sains, dalam dunia pengetahuan bertemu dengan kaum teknolog, quote and quote. The fabrikan and the savant. Ini di Cina tidak ada scientific revolutionnya, tidak ada enlightenmentnya. Banyak tinkerer, banyak pembuat jam, pembuat mesiu, pembuat kembang api gitu loh. Di India juga tidak ada Francis Bacon-nya. Tidak ada Francis Bacon dan tidak ada Newton-nya. Tidak ada Enlightenment, tidak ada David Hume, tidak ada Adam Smith, tidak ada John Locke-nya gitu loh. Nah, kalau di Eropa lapisan pemikir bertemu dengan lapisan fabrikan, tinkerer, sehingga teknologi dan ilmu saling memperkuat. Itu terutama lebih dulu terjadi di Inggris, terutama di Skotlandia. James Watt muncul di situ. Mesin uap, ya. Nah, mesin ini tidak bisa kalau sudah perkembangan lebih lanjut, tidak bisa hanya cara tinkerer eksperimen. Dia harus dibantu oleh orang-orang yang mengerti fisika, biologi, yang mengerti kimia. Disitulah terjadi satu lingkaran baru di mana Eropa, terutama Inggris lebih dulu, yang diemulate bahasanya. Kaum filosofers abad itu, Adam Smith, David Hume, emulation, peniruan dari Inggris ke Jerman, ke Perancis, berikutnya lagi Amerika, emulate, Jepang, emulate, makanya mereka menjadi negara-negara pertama yang menjadi negara maju. Kalau bahasanya kayak Eugene, kan kita bahas soal Cina. Imitation gitu loh. Nanti kita bahas ya implikasi pada Cina yang sekarang atau Amerika yang sekarang. Tapi itulah grand teorinya hal. Kenapa dia dapat Nobel? Karena Mokyr ini mendudukkan kembali sesuatu yang sudah kita sebenarnya ngerti, betapa pentingnya ilmu pengetahuan, betapa pentingnya cara berpikir, betapa pentingnya teknologi. Tapi dia merangkainya menjadi satu buku yang bagus dengan argumen yang sistematik, reasonable, dengan bukti-bukti sejarah yang bagus. Ini bukan testable proposition ala science of economics ya, bukan. Tetapi sebuah penggambaran yang masuk akal tentang kenapa Eropa dan terutama Inggris menjadi negara yang lebih dulu maju. Kira-kira itu hal. Sebelum lanjut, saya ingin ngajak kepada teman-teman untuk datang ke perpustakaan Freedom Institute di Jalan Rasuna Said ya, di Wisma Bakri. Perpustakaan itu gratis dan banyak koleksi yang selalu bertambah, termasuk buku-buku yang kita bahas ini, Cal. Tentang ekonomi, tentang sejarah ekonomi di Eropa, tentang enlightenment, tentang kaitannya, dan bahkan juga karya-karya dari pemenang Nobel yang sekarang dan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi silahkan datang ke perpustakaan Freedom Institute di Wisma Bakri di Jalan Rasuna Said. Dan itu betul-betul terbuka untuk umum, gratis.
dengan internet yang juga gratis dan selalu update koleksi-koleksi terbaru. Ya, sambil membuka wawasan kan di tengah kota, ibu kota Jakarta. Ya bagus juga. Oase intelektual. Baik, Hal, kita terusin. Oke, Cel. Pertanyaan Saal tadi. Saya ingin tadi kembali ke poinnya Celi yang di awal tadi, bahwa Joel Mokyr ini seperti memberikan penjelasan yang berkebalikan dengan Acemoglu. Acemoglu menekankan tentang pentingnya institusi institusi inklusif dalam menyemai revolusi saintifik, gitu kan? Dari kemajuan, kultur ilmu lah, gitu kan? Sementara kalau ini justru terbalik, gitu. Gimana cara jelasin? Kan memang kelemahan Acemoglu kan dia bicara pentingnya institusi, tapi kan pertanyaannya dari mana institusi datang? Apakah institusi itu datang begitu aja gitu? Kalau Joel Mokyr kan menjawabnya lebih dalam menurut saya, bahwa di balik institusi yang baru itu kan ada cara berpikir baru yang berkembang, yang ada tokoh-tokohnya. Jadi ada manusia di balik perkembangan sejarah. Ada kaum yang seperti Isaac Newton, seperti Francis Bacon. Ya kan, ya ini aja bisa dibilang ya keunikan sejarah ya, kenapa tiba-tiba orang seperti Newton muncul, kenapa tiba-tiba orang seperti Francis Bacon muncul. Ini dua-duanya di Inggris nih. Kalau dari Acemoglu kan dia tiba-tiba muncul aja institusi, walaupun kalau secara politik kan kita waktu itu diskusikan bahwa jangan lupa kan di situ ada tokoh-tokoh politik dalam sejarah yang berperan gitu loh. Salah satunya misalnya kakek buyutnya Churchill generasi kesekian, Duke of Marlborough, John Churchill. Ada patronnya John Locke yang menjadi ketua umum partai Whig waktu itu kan. Ada Raja William dan Ratu Mary gitu. Ini kan tokoh-tokoh sejarah. Nah, kalau Joel Mokyr, tokoh sejarahnya adalah kaum ilmuwan, pemikir baru yang melampaui atau berusaha melampaui cara berpikir dari warisan Eropa dari Yunani, Plato, Aristotle. Mereka ingin mempelajari alam tapi eksperimental dengan cara induktif, melihat alam as it is ya. Alam kalau politiknya kan ini Machiavelli, politik kekuasaan as it is, bukan as it ought to be, bukan apa yang seharusnya, tetapi apa yang senyatanya. Nah, inilah yang menjadi fokus utama Joel Mokyr kan, bahwa ini kemudian jumbuh dengan kenyataan politik Eropa yang fragmented, kemudian bertemu juga dengan fakta bahwa di Eropa, di mana-mana, di Cina, di India, ada orang-orang yang memang suka membuat sesuatu, tinkerer. Baik membuat pedang, membuat panah, membuat kincir angin, membuat jam dari air, membuat jam, membuat teleskop. Ini kan the fabrikan, the makers of things gitu loh. Nah, dengan jumbuhnya pemikiran saintifik dengan para teknolog, so to speak ya, itulah kunci kemajuan. Nah, memang dia mengatakan juga bahwa selain itu ya revolusi cara berpikir dalam politik juga penting. John Locke tadi kan, bagaimana pemerintahan itu pada akhirnya disadari harus lewat persetujuan rakyat. Siapapun raja yang ada, siapapun presiden atau perdana menterinya harus berdasarkan the consent of the people. Itulah kuncinya tadi yang disebut Acemoglu, institusi yang membuat dinamika baru. Ada scientific revolution, ada enlightenment, ada komersialisasi, ada perdagangan yang meluas, ada eksplorasi. Itu jadi langgeng, dan impaknya jangka panjang selama 1-2 abad muncul industrialisasi yang mengubah segalanya. Setelah muncul kemudian ada proses emulasi atau imitasi dari berbagai negara Eropa ke Asia, Jepang lebih dulu. Nah, kalau kita mau bertanya, ini kan diskusi kan, ini sebelum ke Mokyr kan juga sebenarnya buku yang saya katakan tadi, Scottish Enlightenment, keunikan pencerahan, zaman pencerahan di Inggris, karena di situ ada Skotlandia, Edinburgh dan Glasgow, di mana tokoh seperti Adam Smith, David Hume menjadi tokoh-tokoh terdepan pencerahan kan.
Dan di situ juga ada teknolognya yang kemudian muncul. James Watt, mesin uap dulu sama dengan microchip sekarang. General purpose technology yang diaplikasikan buat banyak hal yang mengubah kehidupan dan pada akhirnya mengubah ekonomi. Nah, itu perlu dibaca nih, Scottish Enlightenment. Nah, di bagian akhir buku ini kan ada pertanyaan tentang Cina. Dulu Cina nggak maju. Dia bilang kan bahwa bukan karena Cina nggak punya teknolog, tinkerer, panjang ceritanya. Ada ilmuwan-ilmuwan di Cina yang juga punya pretensi teoritis, tetapi tidak seluas dan tidak sedalam kemajuan keilmuan di Eropa waktu itu. Cina tidak melahirkan seorang Kopernikus, Cina zaman itu tidak melahirkan seorang Galileo, tidak melahirkan seorang Isaac Newton. Dan Cina tidak pernah terjadi cara berpikir baru di mana orang seperti Francis Bacon mengatakan tinggalkan warisan pemikiran panjang masa lalu, kita novum organum. Kira-kira kayak gitu. Itu mungkin menjelaskan nggak kenapa itu terjadi di Cina ataupun di belahan negara lain? Ya, kenapa ada dia tidak menjelaskan mendalam, ya kan, ada tinkerer, ada lapisan lapisan yang di teknologi, tapi kenapa aspek yang pemikiran ini dia tidak menjelaskan itu mendalam. Kan salah satu penjelasannya karena di Eropa ini terjadi fragmentasi politik yang dalam di mana raja-raja menjadi lewat patronase itu ada satu yang muncul yang pinter, kalau mereka ditekan di sana dia pindah ke sini. Kira-kira kayak gitu ya. Tapi itu juga bukan penjelasan. No, itu mystery of the past. Kok tiba-tiba ada orang ya, nggak semua hal yang terjadi dalam sejarah bisa disebabkan bisa dijelaskan dengan penyebab tunggal kan. Ini kan satu ekosistem baru yang muncul. Saya kira itu universitas-universitas baru yang dipelajari dari dunia Islam kan. Warisan Yunani dipelajari kembali di Eropa setelah zaman Islam. Ini kan juga harus dimengerti sebagai sebuah prelude to scientific revolution yang tidak dibahas oleh John Mokyr. John Mokyr cuman putusin di situ aja bahwa dia muncul di tahun 1500 ke atas. Apa yang terjadi sebelum 1500, di mana dunia Islam, dunia Yunani, dunia Romawi, Bizantium itu merawat pemikiran Aristotle dan Plato, membuat orang bertanya tentang kenyataan alamiah dan kenyataan sosial. Itu kan penting juga, tapi ya sudahlah, itu terlalu panjang diskusinya. Tapi di situ dia bilang bahwa Cina zaman itu tidak ada terjadi sintesis teori dan praktis gitu ya. Pertanyaannya gimana dengan sekarang gitu loh. Cina adalah negara yang paling cepat berkembang dalam 40 tahun terakhir dan juga industrial. Dan sainsnya juga dalam beberapa bidang, mobil listrik, solar power gitu, AI, DeepSeek. Terus manufacturing industriesnya, infrastrukturnya. Kalau sainsnya nggak bagus kan nggak mungkin. Kemudian Danwang yang kita bahas sebelumnya berkata bahwa sebelumnya kita bicara tentang Cina sebagai engineering state. Ya makanya Cina ini sekarang to Amerika yang lawyerly society gitu kan. Yang dikagumi oleh John Mokyr kan tinkerer juga, fabrikan. Sekarang ini dalam bahasa John Mokyr, kalau kita terapkan cara berpikir Danwang, Cina itu dipimpin oleh the fabricants, bukan the savants, tapi the fabricants. Nah, itu juga barangkali satu tema besar kan. Fukuyama bilang, whoever cannot explain, whatever theory that cannot explain the rise of China now doesn't mean much, gitu loh. Itu review Fukuyama terhadap Acemoglu ya? Terhadap Acemoglu. Nah, mungkin kalau saya bilang begini, sebenarnya di Cina sekarang 40 tahun terakhir kan imitasi. Seperti kata Keijun, dia juga mengimitasi ilmu. Waktu Deng Xiaoping membuka Cina, dia minta kepada Jimmy Carter kan, kasih saya visa yang banyak buat mahasiswa-mahasiswa anak-anak muda Cina belajar di Amerika. Kan revolusi kebudayaan kan menghilangkan sektor pendidikan itu nggak ada tuh pendidikan, masuk praksis ke daerah-daerah petani-petani gitu. Deng Xiaoping kan mengirim banyak anak muda ke Cina, dan di Cina sendiri berkembang pendidikannya. Nah, John Mokyr dong, ilmu universitas apa sih? Ilmu. Dan tradisi tinkerer di Cina kan juga panjang kan? Mereka bisa bikin
tembok Cina yang begitu ribuan kilometer gitu loh, ratusan tahun yang lalu. Ada mereka yang pertama bikin jam, mereka pertama yang bikin museum. Jadi tradisi panjang tinkerer kalau ditambah dengan pemerintahan yang stabil dan universitas yang berkembang, pada akhirnya bertemu dan yang menyebabkan Cina maju, mereka imitasi dong dari Amerika. Iya, dari emulasi atau imitasi bisa berkembang menjadi inovasi. Inovasi kan? yang dulu Jerman lakukan pada Inggris, Prancis pada Inggris, Amerika pada Inggris, Jepang pada Inggris. Dan itu contohnya misalnya dalam AI kan ada DeepSeek misalnya, itu kan contoh. Itu barang-barangnya tidak sekedar tahapnya udah nggak lagi imitasi gitu, Chan. Ya, tapi kan tetap microchipnya dari Nvidia dari Amerika, ilmu softwarenya juga dari Amerika, codingnya dari Amerika. Tetapi di Cina dilakukan oleh orang Cina sendiri, kan bagus tuh. Itulah sebenarnya yang terjadi di Eropa saat itu, dari Inggris ke Jerman ke Prancis, gitu loh. Dalam bentuk baru terjadi di Cina sekarang. Jadi teori tentang culture of growth, ya di Cina applicable apa yang dikatakan oleh Joel Mokyr kalau kita tinker sedikit, kalau kita ubah sedikit cara melihatnya. Memang pertanyaan besarnya di Cina kan autokrasi, ini resminya negeri komunis. Kalau di Inggris terjadi semua ini dipayungi oleh institusi kebebasan dan demokrasi. Di Amerika juga begitu. Kalau misalnya tadi Celi nyebut John Locke dan pemikir-pemikir ada John modern, kan itu kan berarti liberal politics, gitu kan? Liberal. Jadi mungkin kita bisa berkata bahwa ternyata kemajuan ekonomi sejauh politiknya stabil dan hukumnya relatif oke, barangkali karakteristik sistem politiknya sejauh dia stabil aja, predictable. Apakah dia demokrasi atau autokrasi mungkin tidak terlalu relevan untuk sementara. Mungkin jangka panjang. Jangka panjang kan karena Cina kan baru maju 40 tahun. Amerika sudah 250 tahun. Inggris lebih lama lagi, 400 tahun. Bisa nggak Cina dari 40 tahun jadi 100 tahun, 200 tahun kemajuannya? Itu kan belum dibuktikan oleh sejarah. Hanya sejarah yang bisa menjawabnya. Tetapi untuk sementara, teori Joel Mokyr sebenarnya applicable untuk Cina, cara melihatnya. Karena ini kan Universitas Cina berkembang, teknologinya berkembang, industrinya berkembang. Ini kan proses, kalau bahasa David Hume dan Adam Smith kan emulation. Kalau bahasa Kay Eugene imitation. Kemudian menjadi inovatif sendiri setelah emulasi dan kira-kira itu hal. Cel, saya pengen kembali ke Joel Mokyr. Kalau kita lihat pernyataan dari panitia Nobel Ekonomi yang kenapa dia menang itu kan karena Joel Mokyr dan dua ekonom itu berhasil menekankan tentang pertautan antara sains, antara teknologi dengan pertumbuhan ekonomi, culture of growth, gitu ya. Jadi makanya ini kan di sini juga bukunya kan The Origins of the Modern Economy. Jadi bukan hanya sekedar kombinasi atau persenyawaan antara sains dengan teknologi, tapi juga dengan ekonomi. Nah ini gimana Cali melihatnya? Ya dua-duanya punya jawaban yang bagus kan, bahwa pada akhirnya teknologi, inovasi mempengaruhi ekonomi. Cuma caranya kalau Mokyr kan dia melihat sejarah, melihat faktor-faktor grand, teori besar lah tentang sejarah, di mana pusatnya adalah scientific revolution, enlightenment, dan tokoh-tokoh yang berperan seperti Francis Bacon sama Galileo kan, sama Isaac Newton. Isaac Newton. Ya kan, kalau pemenang Nobel ya, tradisi ekonomi saintifik itu kan ya ada teori tentang creative destruction, tapi kan dia mau coba kuantifikasi, dia mau lihat dalam modeling ekonomi bagaimana inovasi mempengaruhi proses ekonomi yang nyata gitu. Itu kan dua approach yang berbeda. Tetapi kita kan buat kita yang di ilmu sosial, kan politik, yang non ekonomi, kan kita senang dengan orang seperti, ya bukan kita gak senang sama Huit, tapi kan kita lebih, narasinya lebih cocok untuk kita kan, dengan segala kelemahan atau masih kekurangan yang ada pada Joel Mokyr, kita senang, kita ikut sama dengan senangnya waktu kita mendengar
Acemoglu kan, karena institusi diakuin sebagai variabel penting dalam membaca kemajuan dalam sejarah kan. Kalau ini culture bukan dalam pengertian Max Weber, culture, tapi culture dalam pengertian scientific culture, knowledge, pengetahuan yang terkait dengan teknologi. Ini yang disebut dengan useful knowledge, pengetahuan yang bisa mengubah kenyataan, besi jadi mesin, ya, plastik menjadi instrumen-instrumen yang kita butuhkan, bagian dari mobil, bagian dari rumah, bagian dari peralatan masak gitu loh. Itu useful knowledge. Nah, membaca Francis Bacon, membaca Isaac Newton bukan teorinya tentang kalkulus, bukan deskripsinya tentang gravitasi, tapi perannya dalam membangun satu kebudayaan baru Eropa yang menghargai ilmu dan pengetahuan praktis. Itu kan bagus banget, walaupun dia juga gambarkan bahwa ada dilema pada Newton kan, karena Newton kan juga seorang yang bagian dari tradisi panjang sejak Babilonia. Bagaimana teologi quote and quote itu nyampur sama sains gitu, mencari kebesaran Tuhan lewat atau perintah Tuhan lewat eksperimen keilmuan, cocok apa enggak gitu loh. Itu kan Newton orang besar dengan segala macam komplikasi seorang besar gitu. Tapi kita beri selamat pada Joel Mokyr, pantas mendapat penghargaan Nobel. Kita beri selamat kepada Northwestern University. Kebetulan anak saya masternya di Northwestern, si Guntur. Jadi ke Northwestern, ke Chicago, ya cukup senang melihat kampusnya. Jadi sekali lagi kita senang. Selamat kepada Joel Mokyr. Nah, pertanyaan terakhir, Cel, seberapa jauh analytical framework dari Joel Mokyr ini bisa kita pakai untuk melihat apa yang terjadi sekarang? Ya, saya kira bagus banget pertanyaannya, karena kalau kita lihat misalnya di Silicon Valley, ini kan Silicon Valley, lembah Silicon di California, Amerika Serikat itu kan dia menghasilkan iPhone, internet, AI, Google, semua yang mengubah hidup kita dalam 30-40 tahun terakhir kan datang sebagian besar dari Silicon Valley. Personal computer, ekonomi juga berubah kan dengan itu. Dinamisme luar biasa itu. Termasuk Gojek, Google kan segala macam idenya kan dari sana. Nah, itu kenapa terjadi? Ya karena pertemuan antara ada Universitas Stanford di situ yang menghasilkan scientific thinking gitu kan. Dan di situ banyak anak-anak muda yang juga menjadi tinkerer gitu loh. Sejarahnya panjang bagaimana Palo Alto banyak anak muda yang datang dari berbagai sudut Amerika untuk menjadi tinkerer kalau bahasanya Robert Noyce. Nah, jadi ilmu dan teknologi dan industri kan akhirnya muncul. Di Cina pun kalau kita baca bagaimana DeepSeek, Lian Wenfeng itu dari Xinjiang University atau Shenzhen, itu kan kita lihat industri, teknologi dan universitas itu jumbuh itu nyatu. Dan economic growth ya. Economic growth. Jadi ada ekosistem di situ yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan perubahan ekonomi modern. Universitas, ide, teori dan teknologi dan orang-orang kreatif. Nah, saya kira itu caranya membaca Joel Mokyr applicable dalam kenyataan yang baru. Kira-kira kayak gitu. Cel, terima kasih atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di podcast Freedom Institute berikutnya.